Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022 soal paket 2. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja neraca saldo setelah penutupan milik PT Jaya Tama per 31 Desember 2021. Untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, maka di sini kamu membutuhkan data dari buku besar yang sudah diposting jurnal penyesuaian dan jurnal penutupnya, ya. Nah, ini adalah buku besar yang sudah kita posting data jurnal penyesuaian maupun jurnal penutupnya. Sekarang kita akan melakukan cara pengisian neraca saldo setelah penutupan, ya. Caranya, kita akan memindahkan semua saldo akhir yang ada dalam buku besar ini ke dalam neraca saldo penutupan, ya. Ingat, yang kita pindahkan datanya itu yang masih ada saldo akhirnya saja. Jadi kalau saldo akhirnya sudah tidak ada, tidak usah kita pindahkan datanya di post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama di sini ada buku besar cash in bank dengan kode akun 11101. Kita lihat di sini ada saldonya. Berarti di sini kita bisa pindahkan datanya, ya. Jadi kita buat di neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama nomor akunnya dulu, ya. 11101. Kita buat di sini akun numbernya, ya. Kemudian akun NIM-nya, ya. Cash in bank. Nah, nilainya ini saldo akhirnya ada 893.776.975 di sebelah debit. Kita pindahkan di debit nilainya. 893.776.975. Kemudian kita kembali ke buku besar. Yang kedua ini yang ada saldonya petty cash dengan kode akun 11102. Kita buat di sini kode akun 11102, nama akunnya atau akun NIM-nya petty cash. Nilainya di sini saldonya terakhirnya ada 10 juta. Maka kita buat di sini 10 juta. Kemudian ada akun receivable dengan kode akun 11201. Kita pindahkan di sini. Nilainya kita lihat di sini saldo akhirnya ada di sebelah debit senilai 522.156.250. Kita pindahkan di sini, di debit. Dengan nilai yang sama. Berikutnya ada allowance. Kode akunnya 11202. Kita buat di sini. Nilainya ada saldo akhir di kredit, ya. 10.441.125. Kita pindahkan nilainya di kredit juga. 10.443.125. Kemudian di sini ada akun other receivable dengan kode 11203. Kemudian saldo akhirnya 0. Karena di sini saldo akhirnya 0, maka kita tidak perlu catat di sini. Ya. Jadi di neraca saldo setelah penutupan, kalau dia saldo akhirnya 0, kita tidak perlu catat ke sini. Ya. Jadi ini tidak perlu dicatat. Berikutnya merchandise inventory. Ada saldo akhirnya ini. Berarti ini bisa kita catat, ya. Jadi merchandise inventory dengan kode akun 11301, saldo akhirnya ada di sebelah debit. 467.708.500. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance ini. Ya. Kemudian office supply, ya. Kode akun 11302. Nilainya 1.300.000 di debit. Kita pindahkan. Berikutnya fed in, ini saldo akhirnya kosong, ya. Berarti kita tidak perlu pindahkan. Kemudian prepaid pad. Nah, ini ada saldonya
ya, berarti kita pindahkan. Prepaid pet, kode akun 11402, saldo akhirnya 487, 681, 850. Kita pindahkan di sini. Ya. Berikutnya LAN. LAN ini ada saldonya, berarti kita pindahkan juga. Ada saldonya 500 juta di debit, ya, maka kita pindahkan di sini. Ya. Berikutnya building. Kode akun 12201, nilainya ada di sebelah debit 1.250 juta. Kita pindahkan di sini. Ya. Berikutnya ada akumulasi, ya, akumulasi building. Ini kita pindahkan juga karena dia ada saldonya. Saldonya 168 juta di sebelah kredit. Maka kita pindahkan di sini. Berikutnya ada office equipment at cost. Ini ada saldonya juga, berarti kita pindahkan. Ya. Saldonya 150 juta. Kita buat di sini. Berikutnya akumulasi office equipment. Ya. Ada saldonya, berarti kita pindahkan juga. 29.400.000. Ya, kita buat di sini. Di sebelah kredit saldonya. 29.400.000. Berikutnya vehicle at cost. Ya. Ini ada saldonya juga, berarti kita pindahkan 271 juta di sebelah debit, ya. Kita buat di sini. Saldonya di debit, ya. Berikutnya ada akumulasi vehicle. Di sini ada saldo akhir senilai 114 juta di kredit. Kita buat di sini. Berikutnya ada account payable, ya. Kita lihat ada saldonya di sini. Maka kita pindahkan juga dengan kode 21201. Saldo akhirnya 331.857.350, ya. Kita buat di sini. Kemudian ada accrued expense. Kita pindahkan juga. Kode akun 21202. Saldo akhirnya ada di sebelah kredit 31.250.000, ya. Kita buat di sini. Berikutnya ada dividend payable, ya. Dengan kode akun 21203. Saldo akhirnya 33.750.000. Kita pindahkan di sini. Dividend payable, saldonya saldo kredit 33.750.000. Berikutnya fade out. Kalau kita lihat fade out ini saldonya 0, ya, berarti tidak usah dipindahkan. Kemudian income tax payable, ini ada saldonya, ya, berarti kita pindahkan. Dengan kode akun 21205. Saldo akhirnya ada di kredit 3.750.000. Kita pindahkan di sini. Berikutnya ada bank loan, ya. Bank loan kode akunnya 22101. Ada saldo kredit, ya, 360 juta. Kita pindahkan di sini. Berikutnya common stock, ya. Kode akun 31101. Saldo akhirnya ada 300 juta di kredit. Kita pindahkan di sini. Berikutnya ada retained earning, ya. Kode akun 32101. Saldo akhirnya ada di kredit senilai 3.171.173.100. Kita pindahkan di sini. Ya. Kemudian di sini dividen saldo akhirnya 0, berarti nggak usah kita pindahkan. Kemudian income summary saldo akhirnya juga 0. Historical kosong, sales of merchandise kode akhirnya 0, tidak usah dipindahkan, ya. Sales discount 0. Kemudian di sini sales return 0. Service income 0. Cost of goods sold 0. Purchase discount 0. Wages and salaries 0. Uncollectible 0, ya.
Advertising expense 0. Kita lihat di sini semuanya 0 ya. Depreciation expense 0, maintain 0, kemudian newspaper 0, supply expense 0, income tax expense 0, depreciation building 0, depreciation equipment 0, kemudian electricity water expense 0, interest revenue 0, ada revenue 0 ya, bank chart 0, ini berarti tidak usah kita pindahkan 0, dan other expense-nya tidak ada ya. Jadi kita hanya memindahkan sampai retained earning aja. Kalau udah, maka di sini kita jumlahkan ya. Jadi debit kreditnya ini kita jumlahkan ya, jumlahnya menjadi 4.553.623.575 ya. Jumlahnya harus sama, harus balance. Ya. Bisa dipahami untuk penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Ya. Jadi kalau kamu perhatikan ya, di sini sebenarnya di kolom neraca saldo setelah penutupan itu isinya hanya kode akun 1, 2, dan 3, yaitu hanya akun-akun neraca. Ya, karena untuk akun-akun 4, 5 dan seterusnya itu sudah kita tutup, saldonya sudah jadi 0 ya, makanya tidak kita pindahkan lagi di sini. Dan sebenarnya isi dari kolom neraca saldo setelah penutupan ini sama dengan kolom balance sheet yang ada di worksheet ya. Yang berbeda hanya nilai retained earning-nya saja ya. Bisa kita lihat yang di worksheet. Nah, ini adalah worksheet ya. Kita fokus ke dalam kolom balance sheet. Kita lihat di sini nilainya sama ya. Cash in bank 893.776.975 sama nilainya. P-ticket 10 juta ya, sama. Account receivable 522.156.250. Sama. Allowance-nya 10.443.125. Jadi sama sampai dengan nilai common stock ya. Sama dia. 300 juta. Untuk dividen ini nilainya tidak kita masukkan ya, karena sudah include ke dalam nilai retained earning ya. Jadi di neraca saldo setelah penutupan ini nilai retained earning yang ada ini sama dengan nilai yang ada di laporan perubahan ekuitas, bukan di worksheet kolom balance sheet. 3.171.173.100. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.